Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, di sini saya ingin menjelaskan materi pengayaan yang nantinya saudara sekalian bisa menjadikan ini sebagai sumber belajar untuk lebih memahami tentang materi kita pada sesi kedua. Nah, di sini saya memberi topik dari materi pengayaan ini yaitu tentang postulat audit. Kenapa postulat auditing? Ya, karena hubungan dari postulat audit ini sendiri dengan prosedur perencanaan pemeriksaan itu terletak pada fungsi postulat sebagai prinsip dasar atau asumsi fundamental yang mendasari dan memandu pengembangan strategi dan langkah-langkah terinci dalam perencanaan pemeriksaan. Nah, dalam prosedur perencanaan pemeriksaan itu yang merupakan serangkaian tindakan untuk merancang penerapan audit, bergantung pada postulat untuk mengarahkan auditor dalam mengidentifikasi risiko, menentukan ruang lingkup, dan mengumpulkan bukti yang relevan sehingga menghasilkan pemeriksaan yang efektif dan sesuai dengan tujuannya. Di sini saya memberi suatu contoh ya, misalnya di dalam prinsip akrual. Nah, jika postulat akuntansi adalah prinsip akrual di mana pendapatan dan biaya akuisisi terjadi bukan saat diterima atau dikeluarkan, maka prosedur perencanaan pemeriksaan itu akan berfokus pada bagaimana memverifikasi penerapan prinsip ini gitu, termasuk dalam mengidentifikasi transaksi yang relevan dan menentukan prosedur untuk mencatatnya. Jadi intinya postulat ini adalah pilar konseptual yang memastikan bahwa prosedur perencanaan pemeriksaan bersifat logis, terarah, dan menghasilkan laporan audit yang andal. Selanjutnya bisa dilihat, saudara lihat di tampilan ini, outline dari materi pengayaan ini ada pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, untuk pendahuluan ini berisi latar belakang. Kenapa keberadaan auditing yang dilandasi atas teori telah diakui pentingnya oleh lembaga-lembaga maupun individu yang mengabdi dalam urusan akademis dan riset ilmiah di bidang auditing. American Accounting Association, sebuah lembaga akademis akuntansi terkemuka di Amerika Serikat, pada tahun 1971 itu membentuk suatu komite khusus untuk meneliti konsep-konsep dasar auditing. Jadi auditing ini masih perlu diidentifikasi konsep-konsep dasar yang universal. Nah, lebih jauhnya di atas konsepsi perlu dikenali, itu postulat-postulat tadi, dalil-dalil atau asumsi dasar yang berlaku khusus bagi auditing. Yang kedua, itu ada pembahasan mengenai postulat auditing tadi. Itu postulat yang dimaksud di sini adalah setiap anggapan dasar yang digunakan sebagai titik tolak dalam pengembangan suatu disiplin. Postulat dalam auditing akan berfungsi sebagai anggapan dasar yang semestinya harus dipegang sebelum auditing ini sendiri difungsikan. Menurut Mouch and Saraf, itu dikutip pada tahun 1961 terdapat 5 ciri pokok dari postulat, yaitu yang pertama bisa saudara lihat itu dipentingkan dalam pengembangan suatu disiplin intelektual. Yang kedua bersifat asumtif sehingga tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga berfungsi sebagai dasar untuk inferensi. Yang keempat menjadi salah satu landasan struktur teoritis. Dan yang terakhir itu terbuka terhadap tantangan dipandang dari sudut pengembangan pengetahuan. Mouch and Saraf juga mengemukakan 8 sifat postulat. Di sini saudara juga bisa melihat, itu yang pertama adalah laporan dan data keuangan dapat diverifikasi. Tidak ada konflik kepentingan antara auditor dan manajemen perusahaan yang lagi diperiksa. Kemudian ada laporan dan informasi keuangan diserahkan untuk diperiksa bebas dari kolusi dan ketidakteraturan lainnya. Kemudian ada sistem internal kontrol yang memuaskan, dapat mengeliminasi kemungkinan ketidakteraturan dalam laporan keuangan. Kemudian ada konsistensi penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar yang diterima umum sehingga laporan keuangan disajikan secara wajar. Kemudian ada dalam hal bukti tidak jelas atau bertentangan, maka apa yang selama ini dianggap benar dalam laporan keuangan yang diperiksa akan dianggap benar sekarang dan di masa yang akan datang. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat yang independen, auditor harus bertindak selaku auditor. Kemudian ada status profesional dari seorang auditor independen menekankan pada tanggung jawab yang profesional.
Nah, di sini masuk ke bagian literatur review. Di sini saya mengambil atau mengutip dari penelitian Almeida tahun 2015, itu mengaitkan kemunculan postulat dengan proses pengembangan kapitalisme, yang akhirnya menentukan konsepsi dalil-dalil yang berbeda dan untuk memeriksa evolusi pemikiran Amerika. Menurut Moss and Saraf tahun 1961, sistem postulat hubungan akuntabilitas harus mengarah pada perilaku pada penerapan sumber daya. Dan serupa dengan Lee tahun 1993, mereka melaporkan bahwa akuntansi informasi karena perilaku egois agen di kebanyakan perusahaan tidak memiliki kredibilitas tanpa verifikasi formal dan independen. Kemudian di sini ada formulasi teoritis pertama tentang audit, diuraikan pada tahun 1961 oleh Moss dan Saraf. Menurut Moss and Saraf, ini dalil-dalilnya yaitu penting untuk pengembangan disiplin intelektual, kemudian ada asumsi yang tidak mengarah pada verifikasi langsung, dasar yang memungkinkan latihan inferensi, titik awal untuk pembangunan struktur teoritis, dan rentan bermutasi dan beradaptasi sesuai kemajuan. Nah, sistem teori kedua yang diakui antara lain oleh Sierra dan Orta itu tahun 1996, Molina dan Pires tahun 1996, dan 32 tahun kemudian oleh Hildy tahun 1993 yang mengacu pada keberadaan tiga kelompok postulat untuk membenarkan struktur teoritis audit, yaitu suportif, perilaku, dan fungsional. Kemudian kesimpulan dari materi pengayaan ini yang pertama yaitu postulat, yaitu konsep dasar yang harus diterima tanpa perlu pembuktian. Nah, postulat dalam auditing akan berfungsi sebagai anggapan dasar yang semestinya harus dipegang sebelum audit difungsikan. Kemudian yang kedua ada logika dan struktur deduktif Moss dan Saraf tahun 1961, sistem konseptual didasarkan pada gagasan untuk menciptakan teori audit keuangan yang mendefinisikan dasar orientasi untuk membenarkan audit di masyarakat dan perilaku auditor dan agen serta proses audit. Nah, di sini saya mengutip referensi atau sumber artikelnya dari Almeida, PPKP, dan Moss. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai materi pengayaan ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.